anak-anak ibu sekalian, kembali kita akan belajar di tema yang ketiga, tokoh dan penemuan. Subtema yang ketiga, ayo menjadi penemu. Pembelajaran yang keempat, siapkan diri kalian untuk belajar dengan baik. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah belajar tentang penemuan lampu lalu lintas. Apa manfaat dari penemuannya dan apa yang harus kita lakukan untuk mematuhi rambu-rambu tersebut? Ayo mengamati rambu lalu lintas. Kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan jalan. Lampu lalu lintas terdiri dari 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Tahukah kamu siapa yang nemuin lampu lalu lintas? Ia adalah Gareth Augustus Morgan, seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Morgan terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah melihat terjadinya kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Ia nggak ingin kejadian itu terus berulang. Hingga saat ini, penemuan Morgan sangat bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Ayo berlatih. Temukan kosakata non baku dan kalimat tidak efektif dalam teks di atas. Tulislah dalam tabel berikut. Kosakata non baku ngelihat. Kosakata bakunya melihat. Kalimat tidak efektifnya, kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Perbaikan atau kalimat efektifnya, kita pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Kosakata non baku berikutnya nemuin. Kosakata bakunya seharusnya menemukan. Kalimat tidak efektifnya, tahukah kamu siapa yang nemuin lampu lalu lintas? Perbaikannya atau kalimat efektifnya, tahukah kamu siapa penemu lampu lalu lintas? Kosakata non baku berikutnya sistem. Kosakata bakunya sistem. Kalimat tidak efektifnya, Morgan terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas. Kalimat efektifnya, Morgan terpanggil untuk menciptakan sistem lalu lintas. Kosakata non baku berikutnya, enggak. Kosakata bakunya tidak. Kalimat tidak efektifnya, ia enggak ingin kejadian itu terus berulang. Kalimat efektifnya, ia tidak ingin kejadian itu terus berulang. Kapan kita menggunakan kosakata baku? Kita menggunakan kosakata baku saat menyusun karya ilmiah, saat menulis surat resmi, dan ketika berpidato di acara formal. Mengapa kita menggunakannya? Untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Selain itu, karena kata baku tidak terpengaruh bahasa lain atau bahasa pergaulan suatu daerah, sehingga mudah dimengerti semua orang. Cermatilah tulisanmu sebelumnya. Carilah kosakata non baku yang masih kamu tulis. Ubahlah ke dalam kosakata baku. Ayo berdiskusi. Setelah membaca teks rambu lalu lintas, tulislah pertanyaan tentang hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang lampu lalu lintas terkait dengan tanggung jawab melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kamu telah mengetahui bahwa lampu lalu lintas ditemukan untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan. Selain lampu lalu lintas, masih banyak lagi rambu-rambu lainnya yang mempunyai tujuan masing-masing. Setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas tersebut agar hak orang lain untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan terjamin. Berdasarkan pengalamanmu, diskusikan dalam kelompok tentang contoh sikap warga yang sudah menunaikan kewajiban sebagai warga yang baik di jalan raya. Berikan pula contoh pengguna jalan yang tidak melaksanakan kewajibannya. Nah, bagaimana dengan orang yang melaksanakan kewajiban?
Mereka memiliki surat-surat yang lengkap seperti SIM dan STNK. Kemudian memakai helm atau sabuk pengaman saat berkendara. Nah, kemudian mengikuti rambu lalu lintas. Berkendara pada lajur jalan yang telah ditentukan. Kemudian berkendara dengan kecepatan standar. Nah, bagaimana orang yang tidak melaksanakan kewajiban? Tidak mau berhenti ketika lampu sedang merah. Kemudian berkendara dengan kecepatan sangat tinggi. Berkendara melawan arah. Berkendara tanpa menggunakan helm atau sabuk pengaman. Belum memiliki surat-surat yang lengkap. Apa akibat tidak melaksanakan kewajiban? Dapat ditilang polisi, mengakibatkan kecelakaan, mengalami kerugian akibat kendaraan yang rusak, membahayakan diri sendiri dan orang lain, dan melanggar hukum. Ketika seseorang tidak melaksanakan kewajibannya di jalan raya, apakah hal tersebut dapat mengganggu hak orang lain? Ya, karena jalan umum yang digunakan banyak orang. Setiap orang berhak mendapat keselamatan di jalan raya. Hal ini dapat terwujud jika setiap orang melaksanakan kewajibannya. Ayo mengamati. Selain lampu lalu lintas, terdapat juga rambu-rambu lalu lintas lainnya. Amati rambu-rambu berikut. Nomor 1. Rambu lalu lintas ini mempunyai arti dilarang berjalan terus, wajib berhenti sesaat, dan meneruskan perjalanan setelah mendapat kepastian aman dari lalu lintas arah lainnya. Nomor 2, rambu lalu lintasnya berarti dilarang berjalan terus apabila mengakibatkan rintangan, hambatan, gangguan bagi lalu lintas dari arah lain yang wajib didahulukan. Arti rambu lalu lintas yang ketiga, dilarang berjalan terus pada persilangan sebidang lintasan kereta api jalur tunggal, wajib berhenti untuk mendapat kepastian aman. Nah, rambu lalu lintas nomor 4 berarti larangan masuk bagi kendaraan bermotor roda 2. Nomor 5, rambu lalu lintasnya berarti rambu petunjuk jurusan yang menyatakan arah. Pada gambar menunjukkan arah Cibitung. Nomor 6, rambu lalu lintasnya berarti rumah sakit. Nomor 7, berarti rambu petunjuk jurusan daerah wisata Dieng dengan jarak 10 km. Apa manfaat rambu-rambu tersebut bagi pengguna jalan? Rambu tersebut berguna sebagai peringatan dan mencegah kecelakaan maupun sebagai petunjuk arah bagi pengguna jalan. Jika rambu-rambu tersebut tidak ada, apa pengaruhnya terhadap pengguna jalan? Mereka tidak tahu bahaya yang mungkin ada sehingga dapat menimbulkan kecelakaan. Selain itu, pengguna jalan dapat kebingungan arah tujuan yang dituju. Apakah kamu pernah melihat rambu-rambu lain di jalan? Jelaskan tentang rambu-rambu tersebut. Tentunya anak-anak ibu pernah melihat rambu-rambu lain, misalnya seperti larangan masuk untuk semua jenis kendaraan, rambu dilarang berhenti, dilarang parkir, dan rambu-rambu persimpangan jalan lainnya. Sekarang bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah melaksanakan hak dan kewajibanmu dengan tanggung jawab saat di jalan raya? Ayo ceritakan. Hal-hal yang perlu kamu tulis adalah 1. Contoh hak yang sudah kamu dapatkan. 2. Contoh kewajiban yang sudah kamu laksanakan. 3. Penilaianmu
mengenai hak dan kewajiban tersebut. Apakah hak yang kamu dapatkan sudah seimbang dengan kewajiban yang kamu laksanakan? 4. Manfaat dari melaksanakan hak dan kewajiban secara tanggung jawab. 5. Hal-hal yang masih perlu kamu perbaiki dalam melaksanakan hak dan kewajiban dengan tanggung jawab. 6. Apa yang dapat kamu perbaiki dari dirimu di masa yang akan datang? 7. Menurutmu, kenapa lampu rambu lalu lintas berbentuk lingkaran? Apa yang terjadi jika bentuknya bukan lingkaran? Ayo terus berusaha untuk menjadi penemu. Seorang penemu mempunyai sikap pantang menyerah. Sekarang kita akan menemukan luas dan keliling lingkaran ketika digabungkan dengan bangun lainnya. Ayo berlatih. Hitunglah luas daerah yang diarsir dan keliling bangun berikut. Nomor 1, kita mencari luasnya. Luas daerah yang diarsir atau LA sama dengan luas persegi kurang 4 kali seperempat luas 4 lingkaran. LA sama dengan 14 kali 14 kurang 4 kali seperempat kali pi kali 72 sama dengan 196 kurang pi-nya kita buat 22/7 kali 49. 196 kurang 154 sama dengan 42 cm persegi. Kelilingnya K sama dengan 4 kali panjang sisi. Keliling sama dengan 4 kali 14. Keliling sama dengan 56 cm. Jadi luas daerah yang diarsir adalah 42 cm persegi, sedangkan kelilingnya adalah 56 cm. Yang kedua, luasnya adalah luas daerah yang diarsir atau LA sama dengan luas persegi panjang tambah 2 kali luas setengah lingkaran. Luas alas sama dengan 28 kali 12 tambah 2 kali setengah kali pi kali 142 sama dengan 336 ditambah 22/7 kali 196 sama dengan 336 ditambah 616. Jadi luas alasnya sama dengan 952 cm persegi. Kelilingnya K sama dengan 2 kali setengah kali pi kali 28 tambah 2 kali 12 sama dengan 22/7 kali 28 tambah 24 sama dengan 88 tambah 24 sama dengan 112 cm. Jadi luas daerah yang diarsir adalah 952 cm persegi, sedangkan kelilingnya 112 cm. Yang ketiga, luas alas sama dengan luas persegi tambah 3/4 luas lingkaran sama dengan 14 kali 14 tambah 3/4 kali pi kali 142. 196 tambah 3/4 kali 22/7 kali 196 sama dengan 196 tambah 462 sama dengan 658 cm persegi. Kelilingnya 3/4 kali keliling lingkaran tambah 2 kali 14 sama dengan 3/4 kali pi kali 28 tambah 28 sama dengan 3/4 kali 22/7 kali 28 tambah 28 sama dengan 66 tambah 28 sama dengan 94 cm. Jadi luas daerah yang diarsir adalah
658 cm persegi, sedangkan kelilingnya adalah 94 cm. Nomor 4, kita lihat luas daerah yang diarsirnya sama dengan luas persegi kurang 2 kali 1/4 luas lingkaran, sama dengan 20 kali 20 kurang setengah kali pi kali 102, sama dengan 400 kurang setengah kali 3,14 kali 100, sama dengan 400 kurang 157, sama dengan 243 cm persegi. Kelilingnya 4 kali panjang sisi, sama dengan 4 kali 20, sama dengan 80 cm. Jadi luas daerah yang diarsir adalah 243 cm persegi, sedangkan kelilingnya adalah 80 cm. Nomor 5, luas daerah yang diarsir atau LA sama dengan luas persegi kurang 4 kali setengah kali luas lingkaran, sama dengan 42 kali 42 kurang 4 kali setengah kali pi kali 72, sama dengan 1764 kurang 2 kali 22/7 kali 49, sama dengan 1764 kurang 308, sama dengan 1456 cm persegi. Kelilingnya 4 kali panjang sisi, yaitu 4 kali 42 sama dengan 168 cm. Jadi luas daerah yang diarsir adalah 1456 cm persegi, sedangkan kelilingnya adalah 168 cm. Menunjukkan perilaku patuh terhadap tata tertib dan peraturan yang terdapat di jalan raya adalah cerminan sikap warga negara yang menjalankan kewajiban. Jelaskan pendapatmu tentang hal ini. Berikan contoh. Apa yang telah kamu lakukan dalam rangka menghargai orang lain? Tuhan menginginkan umatnya tertib dan taat kepada aturan dalam kehidupan sehari-hari. Berikan contoh perilakumu dalam menaati aturan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada saat ini. Belajarlah kalian lebih giat. Tetap semangat belajar di rumah. Salam sehat. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we